Dan Ibu, kita berdoa. Berkenanlah Engkau ya Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu, karena pada saat ini kami akan berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah hati dan pikiran kami, mengendalikan dan mengambil alih seluruh waktu yang kami pergunakan, agar kami fokus dan hidup kami selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan sermon kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12, di bawah perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikianlah firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian jalo pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, tema renungan kita atau bahan sermon kita pada saat ini dalam bahasa Nias, somasi me ebua baya me ia enonizato. Siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Menjadi orang besar dan terhormat merupakan dambaan setiap orang. Ini memang tidak salah sepanjang cara dan motivasi untuk mendapatkannya benar. Ironisnya, tidak jarang orang tampil dengan cara menonjolkan diri dengan melakukan pencitraan supaya mendapat simpati dan dukungan. Lalu ada ambisi besar untuk menjadi penguasa dan menjadi pemerintah bagi yang lain. Cara dan motivasi yang tidak baik ini seringkali dipraktekkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah sebabnya Yesus selalu bersikap keras terhadap mereka. Dalam banyak kesempatan, Yesus menentang perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Setelah mendapat kepercayaan dari orang banyak, lalu mereka hidup dalam kesombongan, keduniawian, dan kesewenang-wenangan. Dan yang paling menyesakkan, tindakan itu semuanya dibungkus dalam jubah keagamaan. Anehnya, Bapak dan Ibu, orang-orang seperti ini malah mendapat pujian dan kesukaan banyak orang. Banyak orang yang berpikir bahwa kelompok mereka lah yang paling baik dan pasti akan masuk surga. Nah, dari kondisi itulah dalam perikop ini Yesus mencoba mengarahkan pembicaraannya kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya juga untuk memperbaiki cara pandang mereka tentang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dengan menggambarkan warna asli mereka, supaya dengan demikian orang-orang diarahkan kepada cara hidup yang benar di hadapan Tuhan.
Perlu kita ketahui pada masa itu, Yesus dan ajarannya ditentang keras oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai penuntun umat, sementara ajaran Yesus mereka katakan dapat merusak hal-hal benar yang telah turun-temurun mereka yakini, terutama mengenai hukum Taurat. Perhatikanlah, sangat perlu untuk mengenal karakter atau watak manusia yang sebenarnya, sehingga kita tidak mudah terkecoh oleh nama besar, oleh gelar, dan oleh keangkuhan kekuasaan. Orang-orang harus diingatkan tentang serigala-serigala seperti dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai 30. Orang-orang harus diingatkan tentang anjing-anjing yang dikiaskan di dalam Filipi pasal 3 ayat 2. Orang-orang harus diingatkan tentang pekerja-pekerja curang seperti dicatat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13. Untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk agar orang-orang bisa berjaga-jaga. Dan bukan hanya kumpulan orang banyak itu saja, tetapi para murid pun perlu juga mewaspadai hal ini. Karena kenapa? Karena mata orang baik pun mudah disilaukan oleh kemegahan duniawi. Di ayat 1 sampai 3 firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yesus mengingatkan orang banyak dan para murid akan posisi orang Farisi dan ahli Taurat, akan kuasa, pengaruh dan jabatan agama yang mereka miliki. Yesus mengatakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya, sebagai seorang pemimpin mereka memang layak dan sangatlah wajar untuk dihargai dan didengarkan. Seperti Musa ketika memimpin orang-orang Israel. Orang-orang Israel diperingatkan agar selalu taat kepada perintah Musa sebagai abdi Allah yang sudah diberi kepercayaan untuk memimpin umat Tuhan. Begitu halnya dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa? Karena mereka memegang tampuk pemerintahan atas jemaat. Mereka adalah guru-guru masyarakat dan penafsir hukum. Hukum Musa menjadi hukum politis yang berlaku dalam bangsa mereka, dan merekalah yang menjadi hakim-hakimnya atau yang bertugas sebagai hakim di pengadilan. Mengajar dan mengadili merupakan kewenangan mereka. Nah, Ibu Bapak, sejauh ini Yesus tidak menentang posisi ahli Taurat dan orang Farisi yang menduduki kursi atau jabatan seperti jabatan Musa. Makanya Yesus mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Di sini Yesus mengajak orang banyak itu untuk mendengarkan ajaran yang mereka sampaikan dan menjalankan apa yang mereka ajarkan. Selama pemahaman mereka menggambarkan apa yang dimaksud oleh kitab suci dan tidak menyesatkan atau membuatnya semakin jelas dan tidak membatalkan perintah Allah, sejauh itu pula perkataan mereka harus diperhatikan dan ditaati, tetapi harus penuh dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan. Perhatikanlah, kita tidak boleh berpikir buruk tentang kebenaran-kebenaran yang baik yang disampaikan oleh orang-orang tertentu, sekalipun yang menyampaikannya atau memberikannya adalah orang-orang yang tidak benar. Namun di sini ada sebuah peringatan Bapak dan Ibu. Yesus berkata, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Di sini Yesus mengungkapkan adanya ketidakselarasan antara teori dan praktek. Banyak ajaran mereka yang baik tetapi mereka tidak sanggup melakukannya. Lalu di ayat 4-7 Yesus menguraikan beberapa perilaku buruk yang ia temukan dalam diri ahli Taurat dan orang Farisi. Pertama, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Artinya, mereka mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukannya.
Mereka juga membuat banyak janji-janji indah tetapi tidak menepati janji-janji mereka. Mereka syarat dengan pembicaraan yang baik namun dan mampu menjelaskan semua hukum kepada orang lain namun miskin dalam perbuatan baik. Mereka sangat keras dalam membebankan kepada orang lain hal-hal yang mereka sendiri tidak bersedia memikulnya. Mereka mengikat beban-beban berat yang sukar ditanggung. Bukan hanya membebankan hal-hal teramat kecil dalam hukum Taurat yang disebut kuk, seperti dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 10, dan mengharuskan orang menjalankan hukum tersebut dengan lebih ketat, tetapi mereka melupakan keadilan dan rasa belas kasihan kepada sesama. Yang kedua, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Artinya mereka hidup dalam kemunafikan. Saudara, sebaiknya kita melakukan perbuatan baik supaya orang yang melihatnya memuliakan Allah. Kita tidak boleh memamerkan perbuatan baik itu dengan maksud agar orang lain bisa melihatnya dan kemudian meninggikan kita. Namun tujuan orang Farisi dan ahli Taurat adalah untuk dipuji orang dalam hal menjalankan kewajiban-kewajiban agama supaya mereka dilihat dan tidak ada orang lain lagi yang bisa melebihi mereka. Nah, akan tetapi tidak demikian halnya dengan hubungan jiwa mereka dengan Tuhan. Karena tidak ada perenungan pribadi yang mereka lakukan dengan Tuhan, hati mereka dijauhkan dari Dia. Ketiga, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Artinya mereka gila hormat. Duduk di tempat terhormat adalah kepuasan yang dicari oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berusaha keras memburunya dan merasa jengkel bila tidak mendapatkannya. Inilah tindakan memberhalakan diri sendiri. Di mana saja perbuatan semacam itu merupakan perbuatan yang buruk, terlebih lagi bila dilakukan di dalam tempat ibadah. Ingat, orang-orang yang mencari kehormatan bagi dirinya sendiri dan memuliakan dirinya sendiri merupakan tindakan menghujat Allah dan mencuri kemuliaannya. Kemudian yang keempat, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Artinya mereka ingin dipuji dan diakui. Nah, itu beberapa contoh buruk yang ditemukan di dalam diri orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu di ayat 8-10 ada peringatan. Yesus berkata, "Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Bapak dan Ibu, ayat-ayat ini semua mengingatkan setiap orang agar mampu menguasai diri dengan baik, sadar akan keterbatasan, lalu hidup di dalam kerendahan hati. Ingat, kesempurnaan adalah milik Kristus, maka hanya Dialah yang pantas dipuji, dibesarkan dan dimuliakan. Lalu di ayat 11 ada nasihat. "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ini adalah sebuah seruan untuk merendahkan hati dan menundukkan diri satu sama lain. Seseorang akan disebut terbesar dan tertinggi dalam pandangan Allah bila dia mau merendahkan dirinya dan melayani orang lain. Jangan kita mengira bahwa gelar kehormatan merupakan alat untuk memperoleh kedudukan yang tinggi. Tidak. Barang siapa yang terbesar, ia bukanlah seorang pemimpin, tetapi seorang pelayan.
Yesus sering menekankan hal ini kepada murid-muridnya agar tetap bersikap rendah hati dan menyangkal diri, lemah lembut dan merendah, serta melimpah dalam semua karya kasih kekristenan, meskipun tampak hina, sehina apapun. Lalu di ayat terakhir, di ayat 12, ada lagi peringatan di situ. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Cepat atau lambat orang-orang sombong akan direndahkan, seperti Nebukadnezar. Pada puncak kesombongannya, ia dijadikan sama seperti seekor binatang. Begitu juga dengan Herodes. Ya, akhirnya hidupnya menjadi makanan pesta bagi cacing-cacingan. Begitu juga dengan bangsa Babel yang duduk sebagai seorang ratu, akhirnya menjadi ejekan bangsa-bangsa. Ya, begitu juga dengan para imam. Allah membuat para imam yang angkuh dan berkeinginan tinggi menjadi hina dan keji, seperti dicatat di dalam Maliaki pasal 2 ayat 9. Dan begitu juga dengan para nabi. Nabi yang mengajarkan dusta akan menjadi ekor. Begitulah dicatat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 14. Nah, di sini dikatakan sebaliknya Tuhan memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hati merupakan perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. Di dunia ini orang-orang yang rendah hati memiliki kehormatan untuk diterima oleh Allah yang Maha Kudus dan dihormati oleh orang-orang bijak dan baik. Mereka menjadi orang-orang yang memenuhi syarat dan sering dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia dan terhormat, dan kelak mereka akan dimahkotai kehidupan yang kekal. Bagian paling terakhir yang menjadi poin perenungan kita. Pertama, ada kata bijak. 1 ons praktek lebih berharga daripada 1 ton teori. Pengetahuan yang dalam akan segala hukum dan firman Tuhan, jabatan serta kekuasaan bukan sekedar untuk memuaskan hasrat manusiawi kita, namun hendaknya menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman dan berbuah kebaikan. Yang kedua, jangan mencari hormat dan kemuliaan diri setinggi apapun jabatan dan pengetahuan yang dimiliki, tetapi tetaplah rendah hati agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Dan yang paling terakhir, jadilah pelayan yang siap melayani dan bukan untuk dilayani. Demikianlah bahan sermon kita malam ini, dan besar harapan saya dan kita semua bahwa melalui diskusi maka pemahaman kita akan firman Tuhan ini semakin diperdalam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.